Baik, teman-teman sekalian, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita akan membahas tentang beberapa hal ya yang berkaitan dengan apa tuh? Murabahah ya, murabahah ya, ambil untung ya, ambil untung nanti kalau ada dikit-dikit ya kita masuk di wilayah jualah bisa, kalau misalnya masih cukup ya. Kalau kurang cukup ya gampang nanti disambung lain, dan apalagi ini masih nuansa Ramadan. Teriak-teriak. Oke. Tadi nyampe mana? Oh belum ya, belum dimulai ya. Tak pikir sudah dimulai. Mulai. Yang terakhir kemarin apa Mas? Yang sudah dirisum apa? Materi terakhir. Akad muamalah Ustaz. Akad-akad. Akad-akad ya. Nggih. Sebelumnya lagi? Ayo, apa yo? Hak milik. Sebelumnya hak milik Ustaz. Hak milik. Terus apa lagi? Harta. Terus pengantar ya. Nggih Ustaz. Oke. Baik. Saya ingin siapa yang menyebutkan beberapa poin dari yang diresum sebelumnya. Siapa? Silakan sok 1-2 menit. Mohon izin menjawab Ustaz. Ya silakan. Terkait dengan materi minggu kemarin, yaitu ada poin prinsip muamalah dan sumber muamalah Ustaz. Kemudian konsep dasar fikih muamalah. Terima kasih. Ya, ada lain lagi? Enggak? Mbak ini sudah menyimak apa yang ditangkap? Itu Ustadz tentang konsep dasar fikih muamalah, sama prinsip muamalah, sama sumber hukum fikih muamalah maliyah. Ada lagi? Sampun Ustadz. Oke, saya ingin tambah lagi yang perempuan. Silahkan. Satu lagi. Ada ditunjuk orang gelemi. Ya, saya tunjuk ya. Oke, Mbak Hani. Biasanya suaranya serak-serak gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, Ada dua, yaitu pengertian dari fikih muamalah. Dan muamalah ada dua, yaitu muamalah madiyah dan muamalah adabiyah. Dan juga prinsip muamalah maliyah. Itu aja yang masih belum disebutkan. maksudnya belum disebutkan? Itu yang sudah kita bahas ya. Oke. Ya. Ada murabahah. Kita yang paling enteng aja dulu ya. Ariah ya, pinjam meminjam ya, dan hutang piutang. Jadi teman-teman sekalian, kita lanjutkan kemarin yang berupa akad ya, ada madiyah dan maliyah ya. Beberapa hal yang penting dari perkembangan akad itu kita mencoba untuk membahas tentang hutang piutang ya, hutang piutang, pinjam meminjam. Oke, good. Kelihatan belum ya?
Sudah, Ustaz. Sudah, ya? Oke. Nggak kelihatan gambar sampean. Oh, udah baru muncul, maaf. Teknologi. Oke. Good. Ya, pinjam meminjam ya, pinjam meminjam. Kelihatan ya? Ya. Ada yang belum pernah meminjam? Mas Sadullah belum pernah meminjam? Belum. Sudah, Ustaz. Pinjam apa? Pinjam hatinya dia? Enggak. Pinjam apa? Duit atau pinjam apa tuh? Minjam barang, Ustaz. Minjam Apa? baju. Oh, baju. Kalau duit? Sudah. Pinjam. Pernah di pesantren enggak? Belum pernah, Ustaz. Oh, belum pernah nyantri ya? Pesantren enggak ngutang, itu enggak afdol ya. Jadi kita mau bahas tentang pinjam meminjam. Coba saya lihat wajahnya yang sering minjam ini. Kayaknya Mas Yohan. Mas Yohan kayaknya peminjam ulung nih sama Mas Arikul Irfan. Udah pernah minjam apa yang besar, Mas Yohan? Mas Yohan Muhammad Zakaria? Do you hear me? Halo? Enggak dengar kayaknya ya. Oke, Mas Arikul. Pernah minjam yang besar apa? Pernah itu Ustaz, pinjam kuda dulu di pondok. Hah? Kuda? Pinjam kuda, ya. Kudanya Pak Yai? Ya, kudanya pondok dulu di Klaten. Oh, kudanya pondok. Oh, di pondok mana? Ibnu Abbas, Klaten. Oh, Ibnu Abbas ya. Ada berapa kuda tuh? Ada 6, Ustaz. Oh, saya itu pinjam 1 waktu itu. Gue ngapa? Ngerabek ke jaran? Enggak, waktu ikut aksi di... Oh gitu. Iya, Ustaz. Jenis jaran apa itu? Jenis kuda apa tuh? Sumbawa. Oh, Sumbawa. Agak kecil kayaknya ya, atau besar? Iya. Itu besar, Ustaz. Oh, besar ya. Alhamdulillah ya. Abbas. Baik. Ya, pinjam meminjam, kalau kita melihat di dalam konteks ini ya, itu aria diambil dari kata ar, yang berarti datang dan pergi. Jadi menukar, mengganti, itu menjadi sebuah tradisi. Karena sesungguhnya kenapa orang lalu pinjam, itu karena kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Ya, Mbak Rosi punya sepeda, ya Mbak Ida itu punya alat-alat masak. Nah, maka kelengkapan itu tidak mungkin sempurna. Karenanya syariah hadir untuk mengatur bagaimana titipan yang Allah kasih kepada Mbak Ida, ya itu lalu juga nanti bisa saling tukar dengan Mbak Rosi dan juga Mbak Farihatul Kamalia misalnya. Jadi konteks bagaimana filosofi syariah terhadap satu simbolisme ya atau simbolisme mutual itu antara Mbak Aini dan Mbak Hani untuk saling pinjam itu sesungguhnya karena kita dikondisikan oleh Allah, Maha Adil ya Allah, dengan kondisi masing-masing yang serba kurang. Saya tentu juga senantiasa pinjam. Sekarang aja bangun rumah ini pinjam tetangga. Apa itu tangganya BI, terus pinjam linggis gitu ya. Kadang tetangga saya ganti pinjam, apakah pinjam alat masak, pinjam sepeda dan sebagainya. Nah, inilah kenapa kemudian di dalam konteks kita bermasyarakat itu butuh yang namanya pinjam meminjam. Nah, nanti diatur apakah seperti misalnya ya Mbak Nikmah. Mbak Nikmah ketika pinjam kepada Mbak Ida, lalu apakah boleh Mbak Ida meminjamkan kepada Mbak Nisa? Gimana tuh? Mbak Nima pinjam buku kepada Mbak Ida tanpa sepengetahuan Mbak Nima, ya tadi bukunya Mbak Nima ya, Mbak Nima punya buku dipinjam Mbak Ida tanpa sepengetahuannya Mbak Nima, Mbak Ida itu minjemin Mbak Sulfatun Nisa, boleh enggak kayak gitu? Tidak boleh, Ustaz. Enggak boleh kan? Aria di dalam aria gitu.
Boleh itu kalau minta izin dulu gitu ya, Mbak Nimah, bukunya sampean kalau sing warnanya kuning ya toh. Disila sama Mbak Sulfatun. Habis dipinjam Mbak Sulfatun sudah inden Mas Nur Rahmat. Mas Nur Rahmat nanti habis itu dipinjam Mbak Alivia Melvitara. Wah, ya sak kelas ya sing di buku masih citok dari menyambung dari Sabang sampai Merauke itu boleh enggak? Boleh asal ada tembung akad. Kalau enggak maka tidak diizinkan di dalam konteks kita bersyariah ya. Sehingga Ariyah itu memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya tadi agar zat itu dapat dikembalikan. Nah, tiap-tiap barang itu boleh dimanfaatkan asal tidak dirusak. Jadi ada sebuah pinjaman yang memang konteks tertentu itu dia bisa dimanfaatkan dari satu orang kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya di surat Al-Maidah ini wa ta'awanu 'alal bir. Bir bermakna kebaikan. Saling menolong. Wa taqwa fil bir wa taqwa 'alal birri wa taqwa berarti apa? Ya, kebajikan dan ketakwaan gitu. Saling memberikan kompetisi. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi karena lalu kita ini berhadapan dengan sebuah realitas yang panjang antara dunia kita dengan alam sekitar, maka kita didorong untuk berbuat kebaikan. Kebaikan, ketakwaan ini supaya kembali kepada kita kebaikan. Kalau Mbak Ayu Nurmalasari itu berujar kata yang baik, kira-kira kembalinya pada dirinya sendiri, enggak? Ya, Mbak Ine tiap hari membantu sesamanya, baik tetangga ataupun yang lain, kira-kira nanti kebaikan balik sendiri enggak? Coba misalnya Mbak Ine sebutkan apa kira-kira, enggak, bukan merupakan ujub ya, ini sebagai example saja, pernah membantu orang yang kira-kira jangan berkesan sekali dengan membantu itu, apa? Mbak Ina Apriani. Apa? Sampai membantu, misalnya saya pernah Ustadz membantu anak pitik yang masuk ke got, ya, lalu saya bantu. Atau saya pernah membantu teman saya yang inisialnya AI. Kok inisialnya AI? Ya, Arikotul Irfan. Wah, dia lagi merasa terpuruk. Wah, lalu saya, nah itu misalnya, pernah enggak merasa ada yang pernah gitu berbuat baik kan? Mbak Ina? Ada? Nggak ada? Mbak Ida? Mbak Putri, Kak Octavia Maulana Dewi siji loro telu papat lima, walah jenenge dua nih. Kong genuk tekan sayung. Ada Mbak Ika Putri apa? Ada Ustadz. Apa tuh? Dulu kalau sekolah sering ada yang minjam uang gitu. Sampai sampean koperasi toh di kelas? Hah? Sering dipinjam. Enggak. Oke. Ya, itu paling berkesan ya. Iya. Terus sampean pernah nggak yang paling terkesan dibantu orang apa? Saya? Ya, sampean. Ya gitu kalau nggak punya uang sebaliknya saya minjam. Kalau nggak malah sering dipinjamin ya Pak Ustadz. Sering tinggalnya di pondok enggak? Enggak. Oh, terus pinjamnya nggak minta orang tua tah? Kalau orang tua minta Ustadz. Kurang baru pinjam ke teman ya? Iya. Iya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut ya. Jadi hukum minjam itu dan hikmahnya menjadikan orang itu menjadi saling mencintai dan menyayangi. Senyatanya ya, membantu hewan saja itu berdampak kehidupan dunia akhirat. Mas Zuam itu pernah misalnya nanti ya menolong gajah. Gajah itu dia seumur-umur dia akan ingat
Ada nggak yang besar di sini? Oh, seumur-umur itu. Yang nolong itu hewan. Ya. Tapi sebaliknya kayak Mbak Rina misalnya itu. Ngelempar batu ke matanya gajah. Itu diingat-ingat seumur-umur itu sama gajah. Jadi gajah itu salah satu hewan yang Allah kasih keistimewaan untuk punya daya ingat yang lama terhadap kebaikan dan keburukan yang diberikan oleh lawan makhluk lain, terutama manusia. Jadi kalau Mas Zaki pun gitu ya, menyiksa hewan, itu juga hewannya ya paham kalau itu sebuah kepedihan yang dia terima. Cuma kan enggak bisa bilang kecuali kita yang nggak paham bahasa hewan. Itu hewan. Tanaman pun ya, kalau yang disiram sama yang enggak, itu nyata itu. Ya, Mas Andika ya, habis ini kalau mau coba 1 bulan beli 2 tanaman yang sama, bentuk potnya, bentuk warnanya, ya, lalu kasih sikap yang berbeda. Tuh, Mas Andika, yang satu siramin, nanti 2 hari sekali kenakan matahari yang agak remang-remang gitu. Yang satu biarin aja layu, nggak disiram, nggak kena matahari. Bahkan yang disiramin itu, yang kemudian dia adalah pohon berbuah, dia akan berbuah. Saya alam ya, sebab yang mana. Tapi seingat saya, ketika membeli rumah itu, ada sudah rumah itu 5 tahunan lah ditempatin. Dan buah nangkanya nggak pernah berbuah. Saya setiap habis tahajud itu saya siramin nangkanya. 2 tahun saya tempati, alhamdulillah tuh buahnya lebat sekali, lebat. Itu tanaman. Apalagi kalau kemudian membantu sesama. Mas Abdullah membantu Mbak Rahmawati, Mas Nur Rahmat membantu Mbak Firlana. Itu memberikan satu dampak kebaikan yang dalam bahasa fikih atau bahasa kita berislam itu amal jariah. Termasuk Mbak Hani misalnya, Mbak Nailul Qayyimatul Ulumiyah, Mbak Arina. Kalau lagi nanam, diniatkan sekalian, siapapun silahkan kalau mengambil buahnya dari tanaman yang jenengan tanam tuh, maka halalkan aja, termasuk pencuri. Oh, itu keren, berani ya. Ya Mbak Ani, sampean nanam buah apa misalnya depan rumah, mangga ya, belimbing gitu. Niatkan aja, siapapun boleh mengambil. Termasuk pencuri, sehingga pencuri tidak terbebani dengan dosa yang dia terima, karena salah satu hutang yang menggantung tak terbayar itu akan menjadi penghalang dia untuk dihisab. Itu ya. Itu ariyah. Betapa kemudian di dalam konteks kita berta'awun alal birr wa taqwa wa la ta'awanu alal ism wal udwan. Nah, kalau berbuat buruk ya maka sama. Mbak Putri korupsi kepada siapa? Nyuap juga pada Mas Arikul Irfan. Mas Arikul itu juga kena itu. Karena apa? Ar-rasyu wal murtasi ilahuma finnar. Baik yang menyuap atau yang disuap itu sama. Sesuap nasi, 2 suap nasi gitu ya. Iya, jadi nggak usah nyuap lah gitu. Kalau dolan ya nenteng yang proporsional gitu. Kalau ternyata nggak dikabulkan ya Umi, ya sebentar.
telah sabar menanti. Saya juga ya beginilah ya, pembelajaran online salah satunya, asik ya. Nanti saya edit, saya potong ininya ya yang tadi. Oke, teman-teman sekalian, ini ya doa restunya juga rumahnya sedang direhab ke lantai 2 sehingga itu yang kali monggo. Nek yang dibutuhkan sekarang diambil aja. Ada yang sekarang. Timbangin nunggu. Oh, ya wis ben piro no, jenengan cukup aku terus kon keter sekarang. Ustaz. Sudah. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita di dalam situasi pinjam meminjam ya tadi sudah disebutkan di sini adab. Ini kelihatan ya adab. Masih tampilan atau belum? Sudah, Ustadz. Oke. Masih. Ya. Jadi tidak meminjam kecuali dalam kondisi darurat itu penting. In emergency situations itu nggak masalah gitu. Nah, tapi kalau bisa jangan menjadi kebiasaan. Kadang memang meminjam itu untuk menguji orang yang dipinjam itu baik atau tidak. Ya, bukan hanya semata misalnya Mas Nur Ahmad itu meminjam karena butuh, tapi karena yang mau dipinjam itu kelihatan dia dermawan atau tidak. Gitu ya. Berniat melunasi. Nah, ini saya masih ada nih utang, belum saya bayar sampai sekarang. Tapi yang ngutangin adik saya, adik kandung saya sendiri. Nah, namanya kalau saya bagi itu pinjaman itu ada paling tidak 3 lah ya. Mbak Rita ya, siapa lagi di sini? Kok ada Mbak Sialan? Oh, Mas Rizal. Mas Rizal Setiawan. Kok kayak sekolah tinggi agama awan ya. Setiawan ya. Oke. Sampai cahayanya mantul loh, Mas. Oke, Mbak Ida. Ya, misalnya Mbak Ida gitu. Pinjam kepada Mbak ini itu bukan semata butuh, gitu, tapi ingin tahu kedermawanannya Mbak ini. Mas Johan juga begitu. Kalau lagi pinjam sama Mbak Ida, kalaupun punya, jangan ngendi-ngendi, kecuali misalnya memang tidak ada masalah gitu. Kalau saya membuat klasifikasi itu 3. Oh, 3 Pak, ya ada pinjaman lunak, ada keras, ada sangat lunak sekali. Gitu ya. Nah, lunak sekali itu kadang sama orang tua. Pinjam sih gitu, cuma nanti ada kemungkinan direlakan gitu ya, direlakan. Berusaha untuk meminjam pada orang yang soleh, tadi sudah meminjam sesuai dengan kebutuhan, lunasi tepat waktu, membayar dengan cara baik, niat dengan benar ya. Tadi sudah dibaca ya, menghapus pinjaman bagi yang tidak mampu mengembalikannya. Namanya ibro. Nah, ibro itu kalau boleh saya tanya misalnya sekarang ke siapa? Mas Arikul ya sama Mas Nur Ahmad. Kira-kira Mas Nur Ahmad meminjami itu lebih utama atau kemudian ngasih? A. Utang. B. Ngasih. Lebih afdal mana? Minjemi atau ngasih? Ya, tergantung. Ayo. Hah? Ngutangi? Oh, tergantung apa? Tergantung nggak ada. Kemarin udah diderek sama polisi sama Laka itu. Nominal. Oh, nominalnya. Ya sama lah kira-kira 500 sama 500. Ya. Oke, ya. Suaranya agak berisik ya. Mas Dima Izaka, yo. Afdol minjemnya atau ngasih? Minjemi. Kenapa? Karena kalau minjemi itu orang yang pinjam itu benar-benar butuh. Kalau ngasih itu belum tentu orang yang kita kasih sedang butuh. Gitu. Oke. Ya, Mas Zuam. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Lupa saya juga bertanya apa tadi saya. Saya juga lupa ya, Pak. Waduh, nggak jadi bertanya dong saya. Kayaknya menyimak dengan seksama dari mulai kacamata hingga rambutnya. Ya, oke. Ya, harus semangat ini mengajar yang kayaknya mendengar, tapi memang mendengarkan. Oke.
Oh, ya jadi begitu. Afdal yang mana tadi? Ngasih apa minjemin tuh? Oke, jawabannya minjemin ya. Oke, Mas Suam ya, jawabannya minjemin. Ya, bagus, tepat ya, itu jawaban Mas Suam. Mas Dima ya. Ya, that's right answer. Jadi memang ada betulnya juga Mas Nur Ahmad. Jadi jumlahnya berapa gitu. Ya kalau ngasihnya 5 juta, 2 juta, ya asik gitu. Kalau minjemi 100.000 ya, lagi seminggu wis ditagih apa nek 50 ya, baru 3 hari wis ditagih. Kemana-mana utangnya 50 katanya cuma emergency beli bensin, ternyata 3 hari. Wah, itu menyakitkan ya. Nyeleh duit 50.000 undat-undatnya ngasih 3 dino itu. Nah, makanya tadi kalau apa dalam situasi kita itu mampu, memang baiknya ya tetap ada yang ngasih, ada yang minjemin. Saya pun sampai sekarang ada yang saya pinjemin itu 10 juta dulu. Tapi dalam niatan saya, kalaupun misalnya dia tidak mau membayar, ya sudah. Tapi saya tetap tidak memberikan ibro di awal, supaya ada tanggung jawab. Termasuk yang sekarang ada kakak ipar itu yang pinjam 4 juta. Jadi memang tidak kita igrokkan, wis pun nggak usah dibayar, Mbak. Tapi biarkan itu jadi hutang dulu. Selama dia mampu akan bayar, biar dibayar. Dan pahalanya memang lebih besar. Ngutangin gitu. Karena ngutangin ini kayak kita sedang memberikan tadi sama Mas Dima ya, orang yang sangat butuh. Nah, orang butuh nggak ngutang. Saya ngasih Mas Sadullah misalnya 50.000, apaan nih Ustaz? 50.000. gitu ya. Nah, padahal ya itu bagi orang tertentu 50.000 itu penting. In some situation that's very important. Gitu. Tapi for some people 50.000 is very cheap, ya, it's too small gitu.